Kalau kalian punya pasangan yang romantis sih, pastinya patut disyukuri ya. Tapi bagaimana jika kalian mendapati bahwa pasangan kalian adalah seorang psikopat? Bahkan hidup kalian sampai tidak tenang dibuatnya. Film yang akan kita bahas kali ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu The Invisible Man. Plot utama yang diangkat film ini adalah seorang wanita yang dihantui rasa trauma akan keberadaan mantan kekasihnya yang ia yakini mempunyai kemampuan untuk menghilang. Selamat menyaksikan. Adegan diawali dari seorang wanita bernama Cecilia yang terbangun pada pukul 3.41 pagi. Ia seperti takut akan sesuatu dan pelan-pelan mengambil obat dari balik tempat tidurnya. Sebelum ia meninggalkan tempat tidurnya, Cecil memastikan kembali sang pria yang bernama Adrian tertidur pulas setelah meminum air yang telah diberinya obat tidur. Sang wanita tersebut kelihatannya memang mau melarikan diri dari rumah tersebut. Padahal rumahnya terlihat megah yang menandakan Adrian cowoknya itu kaya raya. Dia juga sempat masuk ke tempat penelitian milik sang pria. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Adrian juga seorang ilmuwan ataupun peneliti. Di laboratorium, Cecil mematikan kamera CCTV satu persatu dan juga alarmnya. Akhirnya Cecil berhasil keluar, walaupun sempat dikagetkan oleh Zeus, anjing penjaga rumah tersebut. Cecil meminta maaf kepada Zeus karena tidak bisa mengajaknya, dan melepaskan kalung listrik di leher anjing malang tersebut. Namun tidak sengaja Zeus menyenggol mobil di garasi yang menyebabkan mobil tersebut berbunyi. Akhirnya Cecil harus lari ke dalam hutan dan berhenti di sebuah jalan, menunggu jemputan seseorang yaitu saudari perempuannya yang bernama Emily. Namun belum sempat mobil mereka berangkat, Adrian datang dengan berlari dan memecahkan kaca mobilnya, meminta agar mobil tersebut berhenti. Namun usaha Adrian harus berhenti karena mobil tersebut terlalu kencang untuk dikejar. Tanpa disadari Cecil, ia menjatuhkan sebotol obat diazepam di tengah jalan dan dipungut oleh Adrian. Selama 2 minggu kemudian, Cecil masih menetap di rumah temannya yang bernama James untuk bersembunyi. Tapi Cecil tidak berani keluar karena mungkin masih merasa trauma dan takut akan keberadaan Adrian. Saat itu tiba-tiba Emily datang dan membawa kabar bahwa Adrian telah meninggal karena bunuh diri. Emily pun meminta Cecil untuk berbicara apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Adrian selama ini. Adegan beralih pada Cecil, Emily, dan James yang duduk bersama di ruang makan. Cecil bercerita kalau Adrian selama ini sangat mengontrol dirinya terlalu berlebihan. Adrian mengontrol bagaimana Cecil berpakaian, makan, berbicara, berperilaku hingga berpikir. Adrian bisa memukul Cecil dan banyak hal lainnya jika ia tidak melaksanakan apa yang Adrian perintahkan. Cecil pun menggunakan pil KB karena Adrian menginginkan anak, yang mana hal itu malah membuat Cecil tidak bisa keluar dari kehidupannya bersama Adrian. Emily meyakinkan Cecil kalau Adrian telah tiada dan untuk pertama kalinya Cecil bisa keluar rumah dengan tenang. Ia pergi ke kotak surat dan mengambil surat di dalamnya lalu menunjukkan kepada James dan anaknya Sydney sebagai bukti kalau ia sudah mulai hidup tenang. Saat James memilah surat-surat itu, James mengatakan ada surat untuk Cecil yang ternyata berisi surat pemindahan harta warisan dari Adrian yang telah meninggal kepadanya. Cecil pun pergi ke kantor pengacara yang ditunjuk bersama dengan Emily. Pengacara tersebut mengatakan bahwa Cecil berhak atas uang sebesar 5 juta dolar Amerika bebas pajak yang dibayarkan tiap bulan selama 4 tahun ke depan. Di malam hari, Cecil membawakan tangga baru kepada James dan Sydney dan berterima kasih telah mau menerimanya serta merawatnya. Selain itu, Cecil juga memberikan tabungan kepada Sydney yang bisa digunakannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Keesokan malamnya, Cecil mulai merasa keanehan terjadi di rumah James. Awalnya, Cecil merasa keberadaan seseorang di rumah tersebut dan pergi memeriksa. Ia pun pergi ke dapur dan memeriksa seisi rumah. Cecil mendapati bahwa pintu rumah terbuka lebar dengan pengait pintu yang bergoyang. Saat Cecil tidur bersama Sydney di malam hari, tiba-tiba selimut yang mereka gunakan seakan-akan ditarik ke bawah. Cecil yang terbangun, terkejut dengan patung yang berada di depan kasur mereka itu. Namun Cecil masih bisa menenangkan dirinya walaupun awalnya sempat kaget.
Ketika Cecil mengambil selimut, ia melirik ke arah sofa di dalam kamar dan menutupinya dengan selimut untuk membuktikan tidak ada sesuatu di sana. Namun saat ia hendak berbalik ke arah kasur sambil menarik selimut tersebut, ada sesuatu yang menahan selimutnya. Terlihat ada seperti orang yang berdiri di atas selimut itu, dan semakin lama kaki tersebut semakin mendekati Cecil. Ia pun berteriak dan memanggil James. Sydney juga terbangun dari tidurnya sambil ingin menyemprotkan pepper spray. James berusaha menenangkan Cecil dan menyuruhnya kembali untuk tidur karena besok ada wawancara kerja. Keesokan harinya, Cecil yang sedang dalam proses wawancara kerja jatuh pingsan setelah mendapati bahwa dokumen yang ia perlukan untuk interview hilang dari kopernya, padahal ia yakin sudah menyiapkannya semalaman. Cecil pun dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan padanya untuk tidak berkendara dan mengoperasikan mesin berat sementara waktu. Pulangnya Cecil dari rumah sakit, ia pun mandi dan mendapatkan telepon dari rumah sakit. Pihak dokter mengatakan kalau hasil tes darah menunjukkan kalau ia mengkonsumsi diazepam, dan obat itulah yang menyebabkannya pingsan. Cecil pun tiba-tiba melihat botol diazepam yang tidak sengaja ia jatuhkan dulu di jalanan telah ada tepat di atas wastafel kamar mandinya. Keesokan harinya, Cecil dan James menemui pengacara milik Adrian dan mengatakan bahwa Adrian belum mati serta memintanya untuk berhenti mengikutinya. Namun sang pengacara yang juga merupakan adik kandung Adrian tersebut menyangkal hal itu dengan menunjukkan foto bukti jasad sang kakak. Pengacara itu juga bercerita bahwa sebelum Adrian mengontrol Cecil, dia juga telah mengontrol dirinya sejak lama. Kematian sang kakak telah membuat sang pengacara tersebut senang dan tenang. Setelah itu, Cecil tampak mengunjungi apartemen milik Emily. Namun kunjungan Cecil dibalas ketus oleh saudari perempuannya tersebut. Emily berkata bahwa Cecil mengirim sebuah email tadi pagi, di mana dalam email tersebut, Cecil mengatakan bahwa Emily itu hanya menggerogoti dirinya karena meminta uang warisan yang ditinggalkan Adrian untuk Cecil. Tentu saja Cecil menyangkalnya, dia tidak merasa telah mengirim email tersebut, dan berkata bahwa Adrianlah pelakunya. Cecil pun akhirnya pulang ke rumah tempat ia menginap setelah diusir Emily. Ia pun membuka kotak terkirim emailnya dan benar-benar menemukan email terkirim dengan tujuan alamat email saudarinya. Ia sangat terpukul hingga menangis karena kejadian tersebut. Sydney pun datang untuk melihat keadaan Cecil beberapa saat kemudian. Namun tiba-tiba Sydney terjatuh seperti ada yang memukulnya. Sydney pun berteriak memanggil ayahnya ketakutan dan bercerita bahwa Cecil telah memukulnya. James pun tidak percaya dan muak akan penjelasan Cecil yang mengatakan kalau Adrianlah pelakunya. James pun akhirnya pergi untuk melarikan Sydney ke tempat yang aman, sementara Cecil di rumah menumpahkan serbuk kopi ke lantai untuk mengetahui keberadaan Adrian. Sesaat setelah itu, Cecil meraih telepon dan menghubungi sebuah nomor, dan ternyata nomor yang dituju merupakan sebuah handphone yang letaknya ada di atas plafon rumah. Cecil pun naik ke atas plafon menggunakan tangga untuk mengecek keberadaan handphone tersebut. Sesampainya di atas, Cecil menemukan sebuah handphone berisi gambarnya dan Sydney yang sedang tidur, lalu ada sebilah pisau dan blueprint beberapa bangunan. Tiba-tiba HP tersebut mendapatkan notifikasi pesan masuk yang isinya sebuah tulisan yaitu surprise atau kejutan. Cecil pun merangkak ke tangga yang ia naiki sebelumnya. Sesampainya ia di sana, Cecil menumpahkan sekaleng cat putih, dan ternyata cat putih itu mengenai tepat wajah sang Invisible Man yang mengenakan kostum tembus pandangnya. Cecil pun terkejut dan sesaat kemudian langsung turun untuk mengejar sosok tersebut. Sambil memegang pisau yang ia dapat dari atas plafon, ia mengelilingi isi rumah untuk bersiap menyerang Adrian. Tiba-tiba keran air di dapur pun terbuka dengan sendirinya. Cecil mendapati banyak cat putih di dalam wastafel. Setelah ia menutup keran wastafel itu, ia berbalik, dan seketika kemudian, Cecil terangkat ke atas karena dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia pun sempat dibanting dan dijatuhkan ke lantai. Cecil berusaha untuk bangkit, namun kekuatan sang Invisible Man terlalu kuat. Cecil harus berusaha kuat untuk bertahan dari serangan yang ia yakini berasal dari mantannya itu. Akhirnya Cecil berhasil keluar dari rumah James setelah memukul sosok tak kasat mata itu dengan beberapa piring beling dan memesan taksi online untuk kabur. Demikianlah bagian pertama dari review jalur cerita film Invisible Man kali ini. Saksikan kelanjutan cerita film ini di bagian kedua yang akan channel ini post selanjutnya. Tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.